Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Arsad An-Novel Ramadhani. NIM saya 18143111040. Di sini saya akan menjelaskan tentang TensorFlow 2.0 menggunakan Google Colabs. Yang pertama-tama mari kita buka dulu Google-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya, mari kita buka yang namanya Google Colab. Selanjutnya, ini yang pertama ini, mari kita klik. Nah, di sini kebetulan saya sudah mencoba untuk yang 2.0, tetapi untuk penginstalan itu gagal. Jadi saya tunjukkan dulu di mana gagalnya. Nah, di sini kan versi saya 2.0. Nah, untuk seharusnya versi ini saya install dulu. Kemudian saya kembalikan lagi, saya install di versi yang 2.0. Cuma terjadi terjadi kegagalan, entah itu error dari Google-nya atau error dari laptop saya tidak tahu. Kemarin saya sudah coba beberapa kali cuma tidak bisa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tetapi contohnya melalui yang sudah diarahkan sama dosen. Nah, di sini untuk contoh dari TensorFlow Neural Network menggunakan Google Colab. Nah, pada contoh sebelumnya, kita melihat dasar yang dapat dilakukan pada variabel konstanta TensorFlow 2.0. Mari kita sederhanakan dan bangun jaringan saraf pertama kita. Banyak orang mengatakan bahwa pengenalan tulis tangan akan menjadi halo dunia pembelajaran machine learning. Tapi untuk sekarang kita bahkan lebih sederhana itu. Mari kita ajarkan jaringan saraf untuk yang seperti Anda lihat itu. Untuk cara menginstalnya diperlukan dan menghapus versi yang sudah kita miliki. Sekarang mari kita impor modul-modul yang diperlukan termasuk Matplotlib, TensorFlow, ManPy, and Panda. Mari kita sekarang periksa versi TensorFlow-nya dulu ya. Untuk TensorFlow yang kita punya, kami versinya memiliki 2.0. Kami memiliki TensorFlow yang tepat. Juga mari kita lanjutkan ke depan kita untuk menginstal data garis bawah pelatihan sebagai A. Data garis di bawah ini pelatihan sebagai dua array dua dimensi, array-array di mana masing-masing array dalam memiliki tepat dua item yang juga kita atur naikkan data garis bawah sebagai larik dua dimensi lainnya. Semua larik dalam data garis bawah target hanya berisi satu elemen yang sekarang setiap larik dari data garis bawah pelatihan terkait dengan pasangannya dalam data garis bawah target inilah kami ingin jaringan saraf pelajari. Jadi nilai 0,0 harus memberikan keluaran 0 yaitu yang saya inginkan dari jaringan saraf yang saya pelajarin nilai nolnya, 1
menyiratkan bahwa saya ingin jaringan saraf menghasilkan satu dan seterusnya. Jadi mari kita atur pelatihan dan data target. Mari kita bagian yang paling menarik yaitu membuat modul. Sehingga cara-cara Anda membuat modul di TensorFlow 2.0 terinspirasi langsung dari cara Anda membuat di model cara baris. Pertama, menyiapkan model kosong menggunakan API berurutan. Tetapi apa yang terjadi di baris kedua, kami menambahkan lapisan padat ke model kami yang akan kami jelaskan lebih detail. Jika kita memiliki data input seperti 0,1, 1,1, dimensi input kita akan menjadi tiga pertanyaan yang lebih menarik. Sekarang adalah untuk apa 4 pada dasarnya adalah dimensi output untuk lapisan ini. Jika kita pikirkan tentang model kita dalam hal neuron, itu berarti bahwa kita memiliki dua dimensi input neuron. Input sama dengan 2 yang menyebar menjadi 4 neuron. Dalam lapisan tersembunyi yang disebut kita juga yang disebut. Kita juga menambahkan lapisan lain dengan dimensi output satu dan tanpa dimensi input eksplisit. Dalam hal ini, jika dimensi input secara implisit dibatasi menjadi 4, karena itu adalah dimensi output dari lapisan sebelumnya. Kami belum membicarakan bagian terpenting dari model kami, yaitu fungsi aktivitas pada lapisan yang berbeda. Kami memerlukan tingkat aktivasi yang berbeda. Pada tingkat keluaran saya ingin keluarkan saya batasi antara 0 dan 1. Itulah sebab saya menggunakan fungsi sigmoid di lapisan tersembunyi. Saya tidak memiliki kendala dalam hal keluaran yang dapat diambil oleh lapisan tersembunyi. Jadi, saya menggunakan fungsi aktivasi yang disebut sebagai nilai cara fungsi ini. Fungsi ini didefinisikan adalah untuk semua nilai negatif, nilainya 0. Untuk semua nilai positif, nilainya positif. Itu sendiri. Ada satu hal terakhir yang harus kita lakukan sebelum kita dapat memulai melatih model kita. Kita harus mengonfigurasi proses pembelajaran dengan memanggil model yang dikomplementasi dengan serangkaian parameter agar jaringan saraf dapat membuat penyesuaian yang tepat terhadap bobot. Kita harus juga dapat mengetahui seberapa baik kinerja model kita, atau lebih spesifik dengan jaringan saraf. Kami selalu ingin menghitung angka yang memberitahu kami seberapa buruk kinerja model kami, dan kemudian untuk mendapat angka itu lebih baik, lebih rendah dari angka yang disebut kerugian. Dan kami dapat membagikan bagaimana kerugian mendapat kerugian hitung mirip dengan cara kami yang memilih melacak Anda sebagai fungsi aktivasi kami. Kami memilih kesalahan kuadrat rata-rata sebagai fungsi kerugian hanya karena ini adalah fungsi kerugian yang terbukti dengan baik. Kami juga dapat mengubah dari matriks saat ini yang merupakan akurasi biner menjadi biner lintas entropi. Tetapi keduanya akan memberikan hasil yang serupa karena ini adalah contoh yang sangat sederhana yang membawa kita ke parameter berikutnya. Pengoptimal tugas tugas pengoptimal adalah menemukan penyesuaian yang tepat untuk bobot.
Saya yakin sekarang Anda dapat menebak bagaimana dia memilih sebagai pengoptimal pilihan yang tepat karena itu sudah terbukti dengan baik. Dan itu semua yang harus kita siapkan sebelum mereka memulai melatih model kita. Mari kita lihat apa saja modelnya dengan memanggil fungsi ringkasan. Jadi kita memiliki lapisan dengan nama tiga baris pada tiga baris bawah padat, tiga yang merupakan lapisan keluaran kita yang memberikan keluaran dalam istilah dari skor probabilitas. Kita memiliki lapisan berikutnya yang padat garis bawah 2 yang merupakan lapisan tersembunyi kita yang memberikan 4 keluaran bagaimana gabungannya adalah 4 tempat jaringan saraf yang muncul. Sekarang karena kita telah melihat seperti apa modelnya, mari kita mulai saja melatih dan pelatihan apapun yang kami lakukan, kami ingin menangkap semuanya menjadi variabel juga. Itu sebabnya kami menggunakan variabel yang disebut sejarah. Jadi, saya menjalankan model dot fit. Jadi, sekarang sekarang ini melatih dua parameter pertama pelatihan kami dan data target yang ketiga adalah ketiga jumlah kotak atau iterasi pembelajaran. Dan yang terakhir memberitahu aliran pensil 2.0 berapa banyak info yang harus dicetak selama pelatihan sehingga Anda dapat melihat akurasi kami terus meningkat dan mencapai 100%. Setelah mengatakan 350 atau 300, setelah pelatihan selesai kami mulai membuat prediksi. Nah, jadi untuk input yang telah kita berikan untuk dipelajari yaitu 0 sampai 1 untuk memberikan nilai 0, 1, 0 untuk memberi nilai 1 dan 1, 1. Untuk memberi nilai 0 adalah saya dapat mengamati setelah saya membuat prediksi pada data pelatihan. Latihan kecil ini membantu kami untuk membuat jaringan saraf sederhana untuk gerbang short. Harap dicatat ya, bahwa dalam skenario dunia nyata, prediksi kami akan diuji terhadap data yang belum dilihat oleh jaringan saraf selama pelatihan, tetapi dalam contoh ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat saraf di TensorFlow 2.0. Mari kita lihat juga berbagai kurva yang terlibat. Jadi ini adalah bagaimana kerugian terus menurun setelah setiap APOC, APOC atau setiap interasi dan apa ya, dan inilah akurasi saya terus meningkat. Jadi setelah epoque ke 300 pelatihan saya dapat melihat hampir mencapai 100%. Jadi ini adalah upaya saya untuk membuat jaringan saraf sederhana TensorFlow 2.0. Jika Anda memiliki pernyataan dengan apa yang telah kita bahas hari ini, maka rasakan bebas untuk bertanya di bagian komentar bawah. Jadilah ini contoh dari apa yang disuruh oleh maksudnya itu contoh contoh tugas yang harus kita lakukan. Tetapi saya di sini dapat kendala karena entah itu dari laptop saya tidak bisa menginstal 2.0 atau dari sayanya juga ada kesalahan, jadi saya tidak tahu. Maka itu mohon maaf untuk bisa dimaklumi. Di sini saya membuat contohnya bukan dari hasil karya saya sendiri yang mencontoh dari YouTube, tetapi saya mengambil contoh dari YouTube yang saya presentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.